Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang latihan soal tentang materi CVV atau Cost Volume Profit. Jadi, materi soal ini saya ambil dari buku Cost Management milik Hansen Moen dan Heidger tahun 2022. Jadi, soal yang pertama itu meminta kita menghitung titik impas berdasarkan laba setelah pajak. Jadi di sini perusahaan yaitu PT GHI ingin memperoleh laba setelah pajak sebesar Rp422.500 di tahun depan. Jadi laba setelah pajak ini saya merahkan. Mengapa? Karena rumus perhitungan titik impas yang adik-adik pelajari itu dasarnya atau menggunakannya yang digunakan itu adalah laba sebelum pajak. Sementara di sini perusahaan meminta kita membantu menghitung untuk titik impas maupun target laba dengan perhitungan laba yang setelah pajak. Harga jual produk ditetapkan Rp400 per unit dengan biaya produksi sebagai berikut. Jadi ada bahan baku Rp80 per unit, kemudian biaya tenaga kerja langsung Rp125 per unit, biaya variabel BOP variabel Rp15 per unit. Nah, kemudian ada total BOP tetap yaitu Rp800.000. Selain biaya produksi untuk produk, perusahaan PT GHI juga mengeluarkan biaya-biaya lain yaitu beban penjualan variabel berupa komisi sebesar 5% dari harga jual. Kemudian juga ada beban penjualan dan administrasi tetap yang jumlah totalnya Rp400.000. Nah, untuk tarif pajak, perusahaan dikenakan tarif pajak 35%. Nah, yang diminta untuk kita bantu mengerjakannya yaitu menghitung laba sebelum pajak yang diperlukan untuk mencapai target setelah pajak sebesar Rp422.500. Nah, berdasarkan hitungan laba sebelum pajak pada poin 1 ini, kita akan menghitung atau diminta menghitung berapa jumlah unit yang harus kita produksi dan kita jual agar menghasilkan laba operasi seperti yang nomor 1 itu, yang kita hitung dari poin 1. Kemudian yang ketiga, kita diminta membuat laporan laba rugi perusahaan untuk tahun depan berdasarkan jumlah unit pada poin 2 atau jawaban kita yang nomor 2. Nah, sekarang mengapa sih kok manajer itu, ini sedikit teori ya, mengapa manajer lebih peduli pada laba setelah pajak, padahal yang kita pelajari di rumus titik impas itu adalah laba sebelum pajak atau laba operasi istilahnya. Jadi titik impas yang kita hitung sebentar lagi itu adalah titik impas dalam satuan unit. Adik-adik sudah pelajari, ada juga loh rumus titik impas yang dalam nilai penjualan. Nah, mengapa manajer di sini lebih tertarik dengan satuan unit? Karena dengan menghitung jumlah unit, manajer itu memiliki titik awal, ya, starting point dalam rangka meningkatkan keuntungannya. Jadi dia harus tahu dulu unit awalnya berapa. Nah, jika perusahaan saat ini mengalami kerugian, titik impas itu bisa membantu manajer untuk bergerak apa yang harus atau yang sebaiknya dia lakukan supaya tidak rugi, supaya ruginya tidak bertambah banyak. Jadi dengan adanya titik impas dia tahu bahwa oh saat ini penjualan saya baru 200 nih, titik impas saya adalah 500. Jadi apa upaya yang harus mereka lakukan untuk menggapai yang selisih atau meningkatkan menambah lagi 300 sehingga titik impas tercapai. Kalau sudah titik impas itu tercapai, sudah kita berhasil gapai gitu ya, maka perusahaan bisa meningkatkan lagi supaya dia melewati titik impas sehingga dia memperoleh laba. Nah, berhubung laba yang kita diminta itu adalah berdasarkan laba setelah pajak, maka kita perlu tahu mengapa sih kok manajer lebih tertarik ke laba setelah pajak. Jadi manajer tertarik dengan target laba bersih atau setelah pajak karena pada dasarnya pajak penghasilan itu adalah sesuatu yang memang harus kita bebankan, bukan dibebankan ya, harus dikurangi. Jadi itu menjadi pengeluarannya si perusahaan atau dari bisnis perusahaan itu. Nah, kemudian di satu sisi pemilik perusahaan itu mereka lebih senang dengan laba setelah pajak. Jadi mereka lebih fokusnya itu adalah melihat laba setelah pajak. Jadi sudah
sudah bersih, sudah clean gitu ya. Sehingga tidak lagi kalau laba sebelum pajak maka terlihat besar, padahal setelah dikurangi pajak itu dia berkurang, sehingga pemilik di sini lebih tertarik pada pendapatan atau laba di sini maksudnya ya, laba setelah pajak. Nah, berhubung kita menghitung titik impasnya itu dasarnya adalah laba operasi, maka kita harus mengubah laba bersih setelah pajak itu kita konversi dia menjadi laba operasi atau laba sebelum pajak itu. Jadi kita bisa perhitungkan dalam kita balik gitu ya, kita mundurkan dia laba setelah pajak sehingga menjadi laba operasi atau sebelum pajak itu, dan itulah yang kita akan masukkan ke rumus titik impas. Nah, ini jawaban yang kita minta untuk dicari. Yang pertama itu adalah mengkonversi laba setelah pajak yang diminta supaya ketemu laba sebelum pajak. Jadi ini adalah rumusnya. Laba sebelum pajak itu dihitung dengan cara laba setelah pajaknya berapa dibagi dengan 1 dikurangi tarif pajak. Jadi ini satu paket ya, 1 min tarif pajak. Nah, kita tinggal masukkan angkanya berdasarkan soal tadi. Ini saya salin di sini. Laba setelah pajaknya adalah 422.500, ini yang di atas. Kemudian tarif pajaknya 35% alias 0,35 dimasukkan ke rumus ini sehingga ketemulah laba sebelum pajak itu adalah Rp650.000. Rumus angka inilah yang akan kita masukkan ke dalam perhitungan rumus titik impas yang memperhitungkan laba. Jadi sekarang kita hitung berapakah jumlah unit yang harus diproduksi dan dijual untuk memperoleh target laba. Jadi unit targetnya itu berapa? Jadi rumusnya sama dengan rumus titik impas, tinggal di sini ditambah target laba ya. Jadi target laba ini yang barusan tadi kita hitung, mari kita masukkan. Jadi di sini rumusnya biaya tetap plus target laba dibagi harga jual dikurangi variable cost per unit. Nah, untuk biaya tetap itu sendiri berdasarkan soal ini ada banyak biaya tetap ya, maksudnya datanya ada beberapa sehingga kita harus hitung dulu biaya tetapnya. Di sini yang saya merahkan ada total BOP tetap Rp800.000, kemudian ini dari sisi produksinya, kemudian ada juga beban penjualan dan administrasi tetap sebesar 800.000, sehingga kita masukkan keduanya 800.000 plus 400.000 ketemu hasil biaya tetap Rp1.200.000. Nah, untuk biaya variabel per unit adik-adik tinggal tambahkan semua unsur-unsur biaya variabel. Di sini ada bahan baku 80, biaya tenaga kerja langsung 125, BOP variabel Rp15. Kemudian jangan lupa ditambahkan dengan unsur biaya komisi. Biaya komisi itu adalah 5% dari harga jual. Harga jualnya adalah yang ini ya, 400. Nah, itu tinggal dihitung, ketemu hasilnya nanti biaya variabel per unit itu adalah Rp240 per unit. Nah, berdasarkan hasil hitungan ini, adik-adik masukkan ke rumus yang di atasnya. Biaya tetap Rp1.200.000 plus target laba yang kita hitung sebelumnya Rp650.000. Kemudian dibagi 400 dikurangi 240. Ketemu hasilnya, ini pembulatan ya, 11.563 unit. Jadi angkanya sebenarnya pecah, ini dibulatkan tadi. Nah, sekarang kita diminta menyusun laporan laba rugi berdasarkan hasil hitungan yang sebelumnya. Jadi penjualan yang terjadi, harga jualnya Rp400, jumlah unit hasil hitungan tadi 11.563 unit, itu ketemu total penjualannya 4.625.200. Per unitnya ya sama dengan harga jual yaitu 400. Nah, untuk biaya variabel juga sama, tinggal dikalikan dengan jumlah unit yang tadi kita peroleh, ketemu hasilnya ini. Kemudian dikurangi, ketemulah yang namanya total margin kontribusi Rp1.850.080. Kalau per unitnya ya tinggal dikurangi, ini juga ketemu Rp160 per unit. Nah, kemudian adik-adik kurangi dengan total biaya tetap. Biaya tetapnya tadi berdasarkan slide sebelumnya itu adalah Rp1.200.000. Nah, setelah dikurangi kita akan ketemu yang namanya laba operasi, yaitu Rp650.000. Jadi persis sama dengan yang tadi kita hitung di slide yang sebelumnya lagi.
Nah, kemudian jangan lupa ada pajak. Pajak penghasilannya 35% dari laba operasi 650.000, ketemu angka 227.528. Kemudian adik-adik kurangi ini, ketemu laba bersihnya 422.552 rupiah. Jadi saya beri tanda bintang. Mengapa? Karena ini angkanya tidak sama dengan yang di soal yang menghendaki laba bersih itu 422.500. Jadi ada selisih. Itu terjadi karena kita melakukan pembulatan yang jumlah unit tadi dari perhitungan yang sebelumnya. Nah, berikutnya soal 2 ini tentang multiproduk. Jadi, PT GHI berencana menjual 10.000 unit produk reguler dan 2.500 produk istimewa dengan data seperti ini. Jadi harga jual masing-masing produk sudah terlihat di sana, biaya variabel per unitnya juga sudah. Nah, kemudian ada beban tetap langsung. Beban tetap langsung ini adalah beban tetap yang benar-benar terjadi atau dikeluarkan dalam rangka menghasilkan produk tertentu. Jadi ini yang reguler 600.000, yang istimewa beban tetap langsungnya 200.000 rupiah. Nah, selain itu ada juga beban tetap penjualan dan administrasi yang sifatnya umum. Umum itu artinya dia dinikmati oleh keduanya, baik reguler maupun istimewa. Jumlahnya 550.000 rupiah. Nah, yang diminta adalah bauran penjualannya berapa berdasarkan soal tadi. Kemudian dengan memakai bauran penjualan itu kita diminta menghitung paket dari unit produknya. Jadi menghitung kontribusi margin paket maksudnya. Nah, kemudian berdasarkan margin kontribusi paket, karena angkanya pecah, dia minta kita menuliskan 3 angka di belakang koma. Dari margin kontribusi paket itu kita diminta menghitung berapakah angka impas produk reguler dan istimewa. Kemudian menyusun laporan laba rugi, metode variable costing. Jadi yang sebelumnya itu laba rugi, yang di slide sebelumnya itu juga metodenya sama ya, variable costing berdasarkan hasil yang sebelumnya. Nah, ini kita akan sekaligus ya menjawab bauran penjualan sekaligus kontribusi margin paket. Jadi produknya ada produk reguler dan istimewa. Untuk produk yang reguler harganya 400, kemudian variable cost per unitnya 240, jadi ini tinggal disalin di soal ya. Nah, untuk margin kontribusi per unit atau contribution margin, adik-adik kurangi harga dengan variable cost, ketemu angka 160 rupiah per unit. Nah, untuk sales mix atau bauran penjualan, adik lihat di sini 10.000 reguler dengan 2.500 istimewa. Itu adik bandingkan ya, di apa istilahnya ya, disederhanakan, ini ketemu 4 berbanding 1. Sehingga bauran penjualan produk reguler di sini kita tulis 4. Nanti yang untuk yang istimewa itu dia adalah 1. Kita yang reguler dulu ya. Jadi bauran penjualan sekali lagi dihitung dari 10.000 berbanding 2.500. Nah, kalau sudah kita hitung contribution margin tertimbang. Jadi contribution margin per unitnya 160, sales mixnya atau bauran penjualnya 4, itu dikalikan, ketemu dia 640. Nah, untuk yang istimewa, kita salin saja, harganya 600, yang ini, kemudian variable cost-nya 300, kontribusi margin per unit tinggal dikurangi, ketemu 300, sales mix-nya tadi 1. Kemudian dikalikan saja 300 kali 1, margin kontribusi tertimbangnya adalah 300. Nah, berdasarkan hal ini kita akan ketemu yang namanya contribution margin paket. Dengan cara menjumlahkan contribution margin tertimbang dari masing-masing jenis produk, ketemulah dia 940. Jadi ini yang namanya margin kontribusi paket. Inilah yang kita gunakan untuk menghitung titik impasnya. Jadi rumus titik impas paket, jadi sama saja sebenarnya dengan unit, tapi di sini dia paket sistemnya. Jadi biaya tetapnya berapa, contribution margin paketnya berapa.
Ingat, kalau yang sebelumnya yang unit, contribution marginnya adalah contribution margin unit. Tapi karena ini multi produk, kita pakai yang paket. Nah, untuk biaya tetap, adik-adik lihat biaya tetapnya reguler 600.000, istimewa 200.000, plus yang umum 550.000. Di sini dimasukkan semua, margin kontribusi paketnya sesuai slide sebelumnya, itu dihitung, ketemulah jumlah titik impas paket itu adalah 1436 paket. Tapi karena kita tadi diminta menghitung juga menuliskan 3 digit di belakang koma, jadi ditulis di sini 170. Nah, ini adalah titik impas paket. Nah, kita kan ingin tahu untuk produk reguler berapa titik impasnya, untuk produk istimewa berapa titik impasnya. Jadi berdasarkan jawaban paket ini, adik-adik kalikan dia dengan bauran penjualannya atau sales mix tadi. Jadi untuk yang reguler tadi bauran penjualannya adalah 4, maka kita kalikan hasil yang ini dengan 4. Sehingga ketemu titik impas produk reguler itu adalah 5.745 unit. Untuk yang istimewa bauran penjualannya 1, berarti dia diharapkan bisa terjual 1.436 unit produk istimewa. Jadi ini yang reguler, ini yang istimewa. Nah, berikutnya kita diminta menghitung laba ruginya. Jadi saya ambil ini, saya capture dari bukunya Hanson Mowon langsung. Jadi untuk penjualan reguler, angka ini diperoleh dari, jadi jumlah unit reguler itu adalah 5.745, adik kalikan dengan harga jualnya. Untuk yang istimewa 1.436 dikalikan harga jualnya yang 600. Jadi ini caranya mencari ya. Kemudian total tinggal ditambahkan. Nah, untuk biaya variabel caranya sama, jumlah unit berapa dikalikan biaya variabel per unit. Ya, begitu seterusnya, nanti ketemu contribution marginnya ini. Jadi tinggal dikurangi saja penjualan, dikurangi biaya variabel. Jadi setelah ketemu margin kontribusi, kita kurangi dengan beban tetap langsung namanya. Jadi ingat, ini adalah multi produk, sehingga dia ada istilah beban tetap langsung. Jadi beban tetap yang benar-benar hanya dikeluarkan untuk si produk tersebut. Jadi reguler 600.000, istimewa 200.000, secara total tinggal dijumlah 800.000. Setelah adik kurangi, namanya sekarang adalah margin produk. Jadi margin produk itu setelah dikurangi beban tetap langsung. Ketemu hasilnya ini secara total 550.000. Nah, setelah itu baru dikurangi dengan beban tetap umum. Beban tetap umum itu artinya dia dinikmati oleh semua jenis produk dan itu biasanya ditanggung oleh perusahaan secara keseluruhan dalam menyusun laporan laba rugi ini. Jadi tidak lagi ditulis di sini di reguler dan istimewa, tidak, tapi langsung di kolom total. Nah, setelah dikurangi, ketemulah laba operasinya 0. Sehingga jawaban yang dihitung tadi itu sudah cocok ya, bahwa titik impas terjadi saat unit reguler ini istimewa yang 1436. Ya, jadi labanya 0. Jadi tidak laba, tidak untung dan tidak rugi. Nah, itu saja contoh soal beserta jawaban untuk titik impas baik yang single produk maupun yang multiple produk. Sampai jumpa di lain waktu.